Salam Bapak Ibu, pada saat ini kita bersama-sama akan memahami firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Ibrani 12 ayat 6 yang demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, firman Tuhan saat ini saya beri judul konsekuensi bukan hukuman. Bapak Ibu, kadang kita suka salah paham sama Tuhan. Pas hidup lagi berat, masalah datang bertubi-tubi, kita langsung mikir, waduh, ini pasti Tuhan lagi menghukum kita karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Padahal nggak selalu begitu. Banyak sekali yang kita alami itu sebenarnya konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Bukan dalam tanda kutip tamparan langsung dari Tuhan. Gini deh, bayangkan kalau kita tidak menjaga pola makan dan jarang olahraga, malah suka merokok. Terus di lain waktu kita sakit. Pas kita sakit, kita berpikir, wah, kena hukuman dari Tuhan nih. Kalau kita korupsi, kita tertangkap, diadili dan dipenjara atau dihukum. Pas kita di penjara, kita berpikir kena hukuman dari Tuhan nih. Kalau kita selingkuh dan keluarga kita hancur, pas keluarga kita hancur, kita berpikir, wah, kena hukuman dari Tuhan nih. Nah, apakah itu hukuman dari Tuhan? Tidak. Itu konsekuensi dari keputusan kita. Sama dengan dosa, Tuhan sudah kasih peringatan di firman-Nya tentang mana yang benar dan mana yang bikin kita menyesal. Tapi kalau kita nekat melanggar, ya kita bakal menuai apa yang kita tabur. Bedanya sama hukuman adalah hukuman itu sifatnya balas dendam atau ngasih efek jera dengan rasa marah. Sedangkan Tuhan nggak seperti itu. Dia tidak lagi duduk di surga sambil tuh kan rasain lu. Tidak. Justru hatinya sedih ketika melihat kita harus mengalami akibat dari dosa kita. Dia tuh kayak orang tua yang melihat anak jatuh dari sepeda gara-gara nggak mau dengerin peringatan buat hati-hati. Dia nggak dorong kita jatuh, tapi dia izinin kita belajar lewat rasa sakit itu. Masalahnya banyak orang kalau sudah mengalami konsekuensi dosa malah makin jauh dari Tuhan. Padahal justru di saat-saat itulah Tuhan lagi memanggil kita untuk berbalik. Dia pakai rasa sakit itu bukan buat bikin kita hancur, tapi buat membuka mata kita bahwa jalan kita itu salah. Kalau kita peka, kita bakal sadar bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap kegagalan bisa jadi tanda, dalam kutip tanda panah, yang menunjukkan jalan pulang ke hati Tuhan. Firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tapi hajar di sini bukan berarti dia pukul kita kayak musuh. Kata aslinya lebih ke arah mendisiplinkan atau mengajar. Sama seperti guru yang nyuruh muridnya nulis ulang PR biar dia ngerti konsepnya. Tujuannya jelas, biar kita balik ke jalur yang benar. Jadi kalau hari ini kita lagi mengalami akibat dari dosa, jangan buru-buru ngambek sama Tuhan. Lihat lagi dari kacamata yang benar.
Mungkin Tuhan lagi bilang, nak, itu bukan jalan buat kamu. Yuk kembali sama aku. Aku masih sayang kamu, walaupun kamu udah jatuh. Yesus nggak datang buat melempar hukuman ke orang yang berdosa, tapi buat menyelamatkan dan memulihkan mereka. Yohanes 13 ayat 17 mengatakan bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi jangan biarkan rasa bersalah bikin kita menjauh. Justru mendekatlah, bawa semua kegagalan kita dan biarkan Tuhan yang memulihkan. Karena ujung-ujungnya konsekuensi dosa memang bisa membuat kita sakit. Tapi kalau kita mau, Tuhan bisa pakai rasa sakit itu sebagai jalan buat kita pulang. Dan di rumah Bapa, pintunya selalu kebuka buat kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Tuhan mengingatkan kami akan konsekuensi dari hal-hal yang kami lakukan. Kami menyadari ketika kami berdosa, ketika kami salah dan menerima konsekuensi itu, kami kadang memahami itu sebagai hukuman. Padahal itu pilihan kami sendiri. Tapi kami yakin Tuhan akan menyelamatkan kami, Tuhan terus akan membelokkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami Tuhan untuk selalu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita saat ini kiranya membawa berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.